Malaysia sistemnya bagaimana, Brunei bagaimana, Filipina bagaimana. Nah, untuk memperkaya, dicari Pak Bu. Nah, nanti supaya dia buat sebagai bahan laporan. Perkenalkan. Terus nanti ada konseptual, artinya tuh mereka tuh berhubungan dengan lingkungan. Menerapkan lingkungan. Jadi dia bagilah Pak RT, kalau dusun kasih bagi Pak dusun, Pak desa. Ngapain tak bagi di sini? Dia tanya, Bapak tuh dipilih ngapain? Apa syarat-syarat DPRT, Pak dusun, Pak kampung? Nah, berapa orang lo calon? Apa visi misi Bapak? Suruh biar nanti kita tanya. Kita hanya memfasilitasi. Suruh dia nanti dia ke PRT bagi dusun bagi dia. Kita tanya. Dan setiap orang lain-lain. Dan nanti tulisannya beragam. Nah, kita hargai keberagaman itu. Nanya ke RT-nya, lain. RT-nya lain, apa syaratnya. Terus motivasi Bapak menjadi RT, jadi Pak Desa ngapain. Nah, disitulah maka muncullah dimensi-dimensinya akan muncul. Di gotong royong, berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dulu saja marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Salam P5. Salam Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global. Gotong royong. Mandiri. Bernalar kritis. Kreatif. Yes. Hari ini kita belajar tentang P5. Nah, siapa yang tahu kepanjangan dari P5? Coba Laura, apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tujuan ya dari P5 ini adalah untuk menanamkan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, sekarang ya tema yang ada di dalam P5 itu ada berapa tema? 7. Ya, ada 7 tema. Nah, pada hari ini ya tema yang Ibu ambil adalah tentang kewirausahaan. Nah, di dalam P5 kalau tadi temanya ada 7. Nah, sekarang ya di dalam P5 itu terdapat lagi dimensi. Ada berapa dimensi? 6. Ya, ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Dimas apa Dimas dimensinya? Mandiri. Ya, mandiri. Ketiga, Evan, Gotong royong. bergotong royong. Empat, Dayu, Berkebinekaan global. ya, berkebinekaan global. Laura, kelima, Bermakna kritis. bernalar kritis. Kemudian selanjutnya, Bima. Yang terakhir, ya, kreatif. Ya. Nah, di dalam dimensi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa elemen. Ya, misalnya di dalam beriman ya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya terdapat 5 elemen. Yang pertama, akhlak kepada agama. Kedua, akhlak pribadi. Ketiga, akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam. Kelima, akhlak kepada bernegara. Nah, kalau di dimensi mandiri, apa saja elemennya? Coba Tia. Apa Tia? Ya? Nah, coba Laura. Di dimensi mandiri. Kesadaran akan diri dan situasi. Ya, kemudian Regulasi diri. ya, jadi ada 2 elemen, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di dimensi bergotong royong. Adelia, apa saja elemen yang ada di dalam dimensi bergotong royong? Ada kolaborasi, Ya. kepedulian, dan Ya, berbagi. ya, jadi ada 3, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian di dalam berkebinekaan global, coba Bayu, apa saja elemen di dalamnya? Mengenal dan menghargai budaya.
kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, ya, kemudian refleksi dan tanggung jawab, selanjutnya berkeadilan sosial. ya, mantap sekali. Nah, kemudian yang bernalar kritis, apa saja elemen yang ada di dalamnya, Suhaili? Dan proses informasi, Ya, kemudian analisis dan evaluasi penelaahan, ya. refleksi dan evaluasi. Ya, benar sekali. Kemudian yang dimensi kreatif, Dayu, apa saja elemen di dalamnya? Gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Ya, nah, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bergabung. Nah, anak-anak, ya, di dalam proses pembelajaran P5, ya, kita memiliki alur project, ya. Nah, alur project itu dimulai dari pengenalan. Nah, termasuk kepada kita saat ini, ya. Jadi belum mengerjakan ataupun membuat sebuah karya, tetapi dimulai dengan perkenalan. Nah, artinya bersosialisasi dulu, kita pengenalan dulu apa itu kewirausahaan. Anak-anak, ya, kita masuk pada pengenalan kewirausahaan. Nah, dari gambar tersebut, nah, bisa kita lihat topik kita hari ini adalah tentang Singkong. Nah, singkong, ya. Dari singkong tersebut, ya, nantinya kita akan mengolahnya menjadi Keripik singkong. ya, menjadi keripik singkong, ya. Jadi kita akan menjadi pengusaha keripik singkong. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa pengertian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan, ya, itu berasal dari kata wira dan usaha. Bayu, apa arti dari wira? Unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, usaha. Ya, nah jadi unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar dan berani, ya. Sedangkan usaha apa artinya? Rehan. Kegiatan, upaya, tindakan. Ya, jadi usaha adalah kegiatan, upaya dan tindakan. Nah, kita lanjut pada tujuan. Mengapa kita melakukan kegiatan usaha? Mengapa kita berwirausahaan? Ya. Nah, jadi tadi sudah kita ketahui apa pengertiannya. Nah, sekarang mengapa? Apa tujuannya kita berwirausaha? Adelia, yang pertama apa Adelia? Ya, mencari keuntungan. Keisa, yang kedua? Ya, meningkatkan prestis. Apa itu prestis? Prestis itu artinya wibawa, ya. Nah, prestis itu meningkatkan kewibawaan dalam diri seseorang. Yang ketiga, apa itu Laura? Tujuannya Kelangsungan usaha keluarga. ya, kelangsungan usaha keluarga. Keempat, Manuela. Bebas dari pengawasan. Nah, bebas dari pengawasan. Kemudian yang kelima, Yuda. Puasa dalam menjalani hidup, senang dan menyenangkan. Ya, kepuasan dalam menjalani hidup serta senang menghadapi tantangan, ya. Kemudian yang keenam, Nazla. Nah, bertambahnya tanggung jawab. Ketujuh, Dimas. Karena adanya kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ya, selanjutnya adalah manfaat. Ya, untuk apa kita melakukan wirausaha? Ya, apa manfaatnya? Yang pertama, Dayu, apa manfaatnya berwirausaha? Hidup bermanfaat bagi orang lain. Ya, dapat bermanfaat bagi orang lain. Evan, yang kedua. Mengurangi pengangguran. Ya, mengurangi pengangguran. Ketiga, Alfi. Membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja. Ya, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja. Jainal, selanjutnya. Ya, mengurangi ketergantungan. Laura. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan bidang ekonomi. Nah, jadi sudah sangat jelas ya tujuan dan manfaat kita melakukan wirausaha. Nah, singkong, ya. Singkong ini merupakan sejarahnya itu dibawa oleh Portugis ya ke Indonesia pada abad ke-16 ya. Singkong ini merupakan makanan pokok alternatif, artinya dapat
digunakan sebagai pengganti nasi, ya. Nah, jadi kalau di tempat-tempat tertentu, ya, singkong itu dijadikan sebagai makanan pokok, sebagai pengganti nasi, ya. Nah, kelebihan dari singkong. Nah, singkong ini dapat dipanen sepanjang tahun. Nah, jadi tidak tergantung pada musim. Jadi dapat ditanam sepanjang tahun. Nah, ini gambaran cara membuat keripik singkong. Yang pertama dimulai dari apa? Iya, mengupas kulit singkong. Kemudian yang kedua, ya, kemudian diiris menjadi irisan yang tipis. Kemudian yang ketiga, ya, digoreng. Yang keempat, dikemas atau dibungkus, ya. Nah, itu merupakan cara mengolah keripik. Nah, pada tahap kontekstualisasi, ya, kita melihat pada kehidupan kita sehari-hari bahwa tanaman singkong, ya, itu tidak hanya umbinya yang bisa dimanfaatkan, tapi apa saja yang bisa dimanfaatkan? Daun, kemudian batang dan umbi dan kulitnya, ya. Nah, jadi keseluruhan dari bagian umbi tersebut dapat dijadikan sebagai dapat dimanfaatkan oleh manusia, ya. Nah, berikut perhatikan, ya. Ini adalah beberapa manfaat dari bagian-bagian singkong. Nah, tahap aksi. Nah, setelah kita merencanakan tadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, nah, lalu kita lakukanlah tahap aksi. Aksi ini artinya mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan, ya, yang didapat melalui aksi nyata yang bermanfaat. Nah, selanjutnya pada tahap refleksi. Nah, pada tahap refleksi ini Ibu ingin tahu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran P5 ini. Jadi dari kegiatan refleksi, ya, dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan Neti, ya, bahwa sudah semakin meningkat, ya, keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kita mengolah keripik, ya, kita harus melakukan tindak lanjut berupa memilih pemasaran yang strategi, ya. Jadi dalam proses pemasaran haruslah cari tempat yang strategis, artinya yang ramai pengunjungnya, ya. Jangan berjualan di tempat yang sepi. Kemudian juga harus memikirkan kemasan yang menarik. Nah, jadi untuk menjual sebuah produk, ya, misalnya kita akan menjual keripik singkong, maka kita harus membuat suatu kemasan yang menarik. Supaya apa? Dengan kemasan yang menarik, nah, dapat menarik perhatian pembeli atau konsumen, ya. Sebagai kegiatan evaluasi, Ibu ingin bertanya. Nah, sekarang Raihan, coba jelaskan pengertian dari kewirausahaan, ya. Jadi kesimpulannya bahwa P5 ini adalah untuk membentuk siswa yang memiliki karakter dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, baik, anak-anak semuanya, marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa singkong itu banyak sekali masih orang yang tidak memanfaatkan singkong, tidak bisa mengolahnya dengan baik. Adapun nilai-nilai moderasi beragama, ya, yang terdapat di dalam kita memanfaatkan singkong adalah dengan memanfaatkan singkong berarti kita menghargai, kemudian menghayati serta
apa? Mensyukuri. Ya, mensyukuri hasil ciptaan Tuhan ya. Jadi yang sudah disediakan oleh Allah ini ya harus kita manfaatkan. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Nah, semangat. Semangat. Nah, jadi diingatkan ya nilai moderasi beragamanya bahwa kita harus memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Allah. Tahap pertama alat dan bahan. 1. Pisau. 2. Baskom. 3. Talenan. 4. 5. Singkong. Tahap pertama melakukan pengupasan kulit singkong. Guru melakukan pengawasan siswa dalam melakukan aksi nyata pembuatan keripik singkong. Ini hasil singkong setelah dikupas. Setelah itu, singkong dibersihkan menggunakan air bersih. Setelah singkong dibersihkan dilanjutkan dengan pemotongan. Inilah hasil singkong yang sudah dipotong. Setelah itu, dilakukan penggorengan singkong hingga singkong menjadi kuning kecoklatan. Inilah hasil singkong setelah digoreng. Dan ini setelah diberi bumbu balado. Lalu dilanjutkan dengan pengemasan. Dan inilah hasil dari pengemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti P5 saya dapat menyadari tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melestarikan hasil ciptaan Tuhan. Dengan mengikuti P5 saya dapat menghasilkan karya dari hasil olahan tumbuhan yaitu singkong menjadi keripik singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Sebawi dengan tema kewirausahaan yang mana topik yang diambil ialah mengolah keripik singkong. Tentunya tema kewirausahaan ini memiliki tujuan yakni untuk membentuk peserta didik yang mampu untuk menciptakan suatu produk, mampu untuk meningkatkan soft skill mereka, serta menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya sebagai pencari pekerjaan. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari P5 ini, melatih siswa untuk mampu mengevaluasi serta mengeksplorasi peluang ekonomi yang ada di lingkungan pasar, serta mampu memberikan potensi atau mampu memanfaatkan potensi yang terdapat di alam sekitar sebagai perwujudan dari nilai-nilai moderasi beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.